Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Ila hadrat Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ila muslimin wal fuqaha wal mahdisin. Wa ila al-imam Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi wa ila Imam Alauddin al-Attar Syafi'i wa ila jami' masyayikhi wa ila walidi jami'in wa ila muslimin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman seberapa? Yang kayak pun halaman seberapa ini? Hadis Robi saja. Hadis keempat? Oh, hadis keempat. Antum kemana wae sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fina masyayikhina wa liwalidi man jaza minhum mutaissalim. Qala musannifu al-Imam Alauddin bin Attar Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Uddah fi Syarh al-Umdah. Al-hadits ar-rabi' an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ja'ala fi lafdhin qala qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud was-surri fatituruku fala syuf'ata. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rawal Bukhari katabu wa min syarikihi ja'ala. Taib. Dalam satu lafaz ja'ala, dalam lafaz yang lain menggunakan lafaz qada. Ya. Nabi SAW memutuskan syuf'ah, hak syuf'ah itu bagi segala sesuatu yang belum terbagi. Bagi sesuatu yang belum terbagi. Kalau seandainya batasannya sudah terlihat, berarti sudah dibagi, kemudian jalannya pun sudah diarahkan, sudah dibagi, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Ya. Taib, asyuf'ah ma'khu dzatun min syafa'tu syai'a idza dhamamtuhu wa sabtuhu. Diambil daripada kata syafa'tu syai', yaitu ditempelkan. Kalau saya menempelkannya, kalau saya memeluknya. Wa minhu syaf'ul adzan. Wa sumiyat syuf'ah li dhammi nasibin ila nasibin. Dinamakan syuf'ah kenapa? Dhammu nasibin ila nasibin. Menempelkan satu bagian kepada bagian yang lain. Taib. Kemudian wala syakka annal hikmata fi thubut naonnya atuh teh syuf'ah teh kepemilikan atau pindahnya kepemilikan dari definisi bahasa Arabnya lupa lagi. Itu harusnya mah naon sih bab baru kan Ar-Rahman dijelaskan lughahna segala macam sama Imam Ibnu Attar. Harusnya syuf'ah juga sama ya. Jadi pindahnya kepemilikan kepada syarik yang terdahulu daripada syarik yang baru ya, kohron, dengan dipaksa ya, dengan dipaksa. Jadi begini. Saya dengan Kang Epulnya kita beli tanah. Sebelah ya. Sebelah tadi harganya tadi ya. 2 juta satu mbak. 2 juta satu mbak mah. Belinya seberapa meter? 5.000 meter persegi. Doakan tuh amin biar kebeli oleh kita.
5.000 meter persegi. Dah, saya 2.500 meter perseginya pembayarannya. Oke. Halaman 1182. Hadis yang keempat. Nah, kemudian Kang Epul juga bayar setengahnya. Sudah. Berarti kepemilikan kita berdua nih. Belum dibagi. Enggak dibagi. Dan kepemilikannya adalah buat bisnis misalkan teh. 5.000 meter jang naon jang kebon waluh. Budak-budak teh 5.000 meter. Nah, naon lah pokoknya mah. Ceritanya gitu. Gitu. Nah, udah belum dibagi. Pokoknya mah eta mah setengah-setengah we, 50-50. Nya bagian tanahna teh. Oke. Tiba-tiba Kang Epul menjual bagiannya kepada Kang Sandi. Dan saya nggak tahu itu Kang Sandi, gitu kan, menjual kepada Kang Sandi. Nah, Syarik Al-Jadid, serikat saya yang baru adalah Kang Sandi. Memiliki setengah daripada tanah yang 5.000 meter tadi. Ya, Syarik Qadimnya saya. Syarik Jadidnya Kang Sandi. Kan ada dua kan tanahnya itu? Ada dua syarikah. Ada dua syarikah. Satu, Syarik Qadim saya, karena saya dengan Kang Epul. Nah, Kang Epul cabut, kemudian ganti sama Kang Sandi, yang jadinya Kang Sandi. Nah, maka karena Kang Epul jual kepada Kang Sandi dengan harga yang sama dengan harga atau harganya lebih mahal misalkan. Harganya lebih mahal. Maka saya bilang tamallaktu hadan nasif bisyuf'ati qahran. Ya. Maka saya mengambil alih bagiannya Kang Epul dengan hak syuf'ah secara paksa. Udah, tinggal apa? Dikembalikan uang yang dibayarkan oleh Kang Sandi kepada Kang Epul. Nggak boleh setengahnya yang Kang Epul bayar dengan saya. Misalkan teh 2 juta satu makna, berarti 1 juta satu makna. Nah, Kang Sandi bayarnya 1.300.000. 1.300.000 Kang Epul per tumbaknya. Saya bayarnya ke Kang Sandi 1 juta. Nah, boleh lagi 1 juta. Tuh. Nggak bisa. Apa yang Kang Sandi sudah bayarkan ke Kang Epul, itu yang harus saya bayarkan kepada Kang Sandi. Berarti tanah ini punya siapa? Punya saya. Punya saya. Saya nggak tahu syarikah saya ini Kang Sandi ini bagaimana gitu kan. Saya nggak tahu karena belum kenal misalkan. Seperti demikian. Taib. Ada pahamnya supaya wala syakka anna hikmata fi thubuti syuf'ati izalatu darar ani syarik. Tidak diragukan bahwa hikmah adanya syuf'ah adalah untuk menghindarkan madarat daripada syarik. Yang misalkan yang Kang Sandi misalkan fulan Abu Gosok misalkan. Namanya kunyahnya Abu Gosok. Nah, saya nggak tahu Abu Gosok ini apa gitu. Sementara bisnis kita ini kan 50-50, hasilnya pun dibagi 50-50 gitu kan. Nah, ternyata si syarik yang baru ini ternyata dia jahat, dia zalim, ya. Dia licik misalkan. Nah, kita nggak tahu seperti apa. Nah, makanya diadakanlah syuf'ah untuk menghindari adanya madarat bagi syarik qadim saya. Saya syarik qadim, ya. Wa darar taratan yata'allaqu bi jawazil mujawarah. Kadang-kadang doror itu, bahaya itu adalah berkaitan dengan mujawarah bertetangga, ya. Dan kadang-kadang berkaitan dengan syarik dalam perusahaan. Syarik dalam syarikatnya. Jadi kawan berserikatnya. Kadang-kadang doror itu bisa muncul dari tetangga, kadang-kadang bisa muncul daripada kawan serikatnya. Amal awal, yang pertama, doror berkaitan dengan mujawarah. Faqad nabbaha sallallahu fi hadisin sahihin bil isti'adzati. Nabi SAW pernah meminta perlindungan dengan berkata, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada tetangga yang buruk. Berlindung tetangga yang buruk. Berarti adanya doror daripada tetangga. Makanya al-jaru qabla dar. Jadi ceknya tetangga dulu baru kita beli rumah atau bangun rumah. Bukan daru summal jar. Bukan milih rumah mana halus aja. Harganya murah. Ya kan justru dipertanyakan imah halus tapi harga murah, mudah. Ya. Buat yang tetangganya sering bermasalah dengan penghuni rumah tersebut gitu kan. Nah, maka berlindung seperti demikian. Kemudian wa amasani, adapun yang kedua.
Nah, adapun yang kedua, wa huwa ta'alluqud darar bil musyarakah, yaitu kaitan doror ya bahaya itu dengan adanya musyarakah, dengan adanya perserikatan. Wa huwa fil aqadi aksar, dan biasanya itu pada bangunan banyaknya. Falihada khassa syari' thubutahu fihi duna ghairihi. Oleh karena itu syari' ya menegaskan ya adanya doror berkaitan dengan musyarakah itu dalam akar malam yuksam, ketika belum dibagi. Wa nafaha inda wuqu'il hudud, dan dinafikan adanya doror ataupun adanya syuf'ah ya kalau seandainya sudah ada batasannya Kang Epul, tadi dia lebih ke dia batasan Kang Epul, batasan dari sini sampai ke sini. Nah kalau demikian nggak ada syuf'ah. Kalau bagian Kang Epul dijual kepada Kang Sandi, ya itu mah ya sudah, kumaha Kang Epul sudah dibagi, gitu kan. Kalau ada doror kepada saya, nggak bisa, tanah saya mah tidak DPK dia, tanah ente dirinya DPK dia. Jangan ganggu tanah saya. Tapi kalau syariknya tadi barangnya tempatnya belum dibagi, nah itu kan doror, doror. Dia bisa menzolimi bagian milik kita, gitu. Nah, wafil hadisi ahkam. Hukum-hukum berkaitan dengan hadis ini. Pertama, thubutu syuf'ati li syariki fil aqari malam yuksam. Adanya syuf'ah bagi kawan berserikat fil aqari dalam bangunan ya, malam yuksam, selama belum adanya pembagian. Wa hadza mujma'un alaihi indal ulama. Dan ini adalah disepakati oleh ulama. Sebentar. Ya, tanah dan bangunan. Ya, tanah dan bangunan. Dan itu adalah merupakan konsensus ulama, ya, ijma ulama. Wa minha adamu thubutiha fil hayawani wathiyabi wal amtiati wasairil manqul. Tidak ada syuf'ah dalam hewan, ya. Misalkan beli kuda saya sama Kang Yusuf 1 miliar 500 juta ewang. Nah, gitu kan. Nah, berarti bagian Kang Yusuf dijual. Nah, nggak bisa saya ambil hak syuf'ahnya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia manqul, bendanya bergerak. Wasiab, baju, wal amtiah atau barang lainnya. Wa hadza muttafaq alaihi inda ulama, disepakati oleh ulama. Jadi syuf'ah itu fil aqar, tanah dan bangunan. Qala al-qadiyat, enggak usah. Wala syakka anna dzikra wuqu'il hududi wa tasrif fi turuqi yaqtadi takhsis thubutiha bil aqari duna ghairihi. Nah, kalau seandainya ada penyebutan tadi dalam hadis, adanya hudud, batasan, kemudian adanya turuk, jalan. Nah, berarti adanya jalan dengan batasan tadi menandakan bahwasanya syuf'ah itu berkaitan dengan tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Nah, kemudian selanjutnya adalah anna subutaha fima dzakarna innama yathbutu fima yakunu qabilan lil qismati. Nah, adanya syuf'ah itu seperti yang mana kami sebutkan, itu yang menerima adanya pembagian. Tanah bisa dibagi, bangunan bisa dibagi, gitu. Liana qaulahu sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma lam yuksam, di setiap sesuatu yang belum dibagi. Yush'iru bi annahu la budda an yakuna qailan laha ma'a riwayatin inna masyuf'atu fi ma lam yuksam. Dalam harusnya memberikan pengetahuan ya kepada kita dengan lafaz tadi, harusnya seseorang berkata berkaitan dengan syuf'ah tadi, innama syuf'atu, hanya saja syuf'ah fi ma lam yuksam, hanya terjadi pada bagian yang belum adanya pembagian. Kemudian selanjutnya 94. Itu dari mana khilaf ulamanya. Thubutu syuf'ati bi syarti li kulli ahadin. Adanya syuf'ah dengan syarat-syaratnya bagi setiap orang. Min muslimin wa dhimmiyin, entah dia muslim ataupun dhimmi, ya. Wa muqimin wa hadari, entah dia mukim ya ataupun hadari. Kemudian ghaibin badawiyin, ya. Muqimin hadariyin
wa ghaibin badawiyyin. Haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam qala innama syuf'atu fi kulli ma lam yuqsam. Jadi dibuatnya umum. Syuf'ah itu bisa terjadi pada sesuatu yang belum dibagi. Udah, min ghairi bayanin man yathbutu lahu, dengan tanpa adanya penjelasan siapa yang berhak menerima syuf'ah. Yang berarti semuanya berarti umum, muslim, zimmi, mukim, ghaib gitu kan. Baik, selanjutnya hadis yang ke-5. Sebentar. Aslinya ngantuk sekali. Yuk, otak dengan badannya diperes. Pagi-pagi 38 km per jam, terus ngechat sampai asar. Belum ngagoler ya teh. Ngechat sampai asar. Maghribnya ilal. Meres otak lagi. Sekarang hadis ya. Nah, ada 5 watt nih sekarang nih. Taib. Hadis yang ke-5. Sepertinya sampai hadis yang ke-5 nih. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu qala asaba Umaru ardan bi Khaybar. Fa'ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Faqala ya Rasulullah inni asabtu malan bi Khaybar. Lam usib malan huwa anfasu indi minhu. Fama ta'muruni bihi? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala fatasaddaqa biha ghayra annahu la yuba'u asluha wa la yurathu wa la yuhabu. Qala fatasaddaqa bihi Umar fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillahi wa ibn sabili wa dhaifi wa la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'ima sadiqan ghayra mutamawwilin fihi wa fil lafdhin ghayra muta'athilin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bila berkata bahwasanya ayahnya itu Umar bin Khattab itu mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Berarti sebelum ketika beres perang Khaybar, bagian yang dibagi adalah bagian termasuk bagian Umar. Sebentar. Nah, bagian Umar, bagian kebun kurma tersebut atau tanah tersebut. Nah, Umar maka datang kepada Nabi SAW meminta petunjuk daripada Nabi SAW. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, saya dapat bagian harta di Khaybar. Saya belum pernah memiliki harta yang lebih berharga di sisi saya daripada harta saya di Khaybar. Jadi hampir semua harta Umar itu yang paling bagus itu harta Khaybar. Nah, apa yang kau perintahkan kepada saya tentang tanah tersebut? Kata Nabi SAW, ini syi'ta, kalau kamu mau nih, habas ta'aslaha, kamu tahan si tanahnya, wa tasaddaq tabiha, tapi hasilnya kamu sedekahkan. Full sedekahkan. Jadi tahan, tong dijual tanahnya, ya, nggak usah dijual, diwakafkan judulnya. Diwakafkan kemudian sedekahkan. Ya udah, fatasaddaqo biha. Kemudian Umar menyedekahkan hasil tanah tersebut, ya. Bukan tanahnya, hasil tanahnya. Wakaf produktif, ya. Ghairana la yuba'u asluha, tapi disedekahkan boleh, tapi tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan juga tidak boleh dihibahkan. Kemudian Umar mensedekahkan hasilnya kepada siapa? Fuqara, kepada kerabat, kemudian hamba sahaya, kemudian orang yang sedang di jalan Allah, mujahidin, wabni sabil, orang yang tersesat ya atau kekurangan bekal dalam safarnya, kemudian untuk menjamu tamu, kemudian dan tidak masalah, tidak berdosa bagi mereka yang mengurusi tanah tersebut untuk memakan dari tanah tersebut bil ma'ruf, tapi yang diperlukan. Ya kalau sekarang mah naon misal saat saya punya gedung kontrakan mau diwakafkan buat ihya turos. Oh, ahlan. Fadol, mau mengamalkan hadis Bukhari Muslim.
Jadi gimana tadi? Ya udah, seberapa kamar? Katanya, "Aya meureun 100 kamar Ustaz." Masya Allah. Allah kabul. Allah kabul. Oh tong kagok ada ngimpi teh atuh. 100 kamar, 100 kamar Ustaz, kos-kosan. Di mana eta? Di ITB 50 kamar, di Unpad 50 kamar. Masya Allah, Masya Allah. Allah kabul, Allah kabul. Nah, jadi, sama tadi? Nah, yang mengurusnya, ya kan nggak mungkin saya ngurus. Pokoknya saya harus bolak-balik ke kosan gitu ngecek hiji-hiji maksudna teh, nagihan ke tiap bulan maksudna teh. Nah kan nggak mungkin. Jadi, tempatkan satu orang kalau di Arab Saudi mah ada mudirnya, ya, ada direkturnya di situ, ada manajernya di situ. Tugasnya apa? Untuk mengurusi kontrakannya, kebersihannya, dan lain sebagainya. Saya gaji orang itu, digaji orang tersebut. Jadi yang punya kontrakan mah, yang ngurus silahkan dia ngurus. Ya, dia tunjuk sendiri direkturnya silahkan. Ya, kalau perusahaan misalkan mau wakaf produktif silahkan. Gaji direktur, gaji manajer, gaji karyawannya dia yang ngurus. Cuma profitnya nggak boleh ada yang diambil satu rupiah pun oleh si wakif tadi. Nah semuanya tinggal dikasih misalkan buat Ihya Uturos, sudah tinggal ke Kang Sandi we. Naon ka rekening Ihya Uturos. Nah begitu, nya begitu wakaf produktif. Kalau punya misalkan punya banyak, misalkan teh bidang usahana 10 misalkan teh hiji mah kana lah buat wakaf biar ngaliat terus sampai hari kiamat. Ya udah, ahlan, ahlan wa sahlan. Kita pengen perbanyak yang seperti ini. Nah, kemudian tidak mengapa untuk memakan bil ma'ruf ya, sesuai dengan hajatnya. Kalau kita di Arab Saudi mah nya urufna sabaraha gaji direktur, sakitu, ya udah gaji segitu. Jadi sesuai dengan urufnya. Gaji karyawan apa segitu ya sudah, sesuai dengan urufnya. Ayut ima sadikon, dan tidak dosa juga kalau dia memberikan makan kawannya. Kawannya datang ya, kemudian ke kebun tersebut, ini kebun kurma kan judulnya. Ke kebun tersebut ya udah dipetikin kemudian dikasih gitu. Kan diwakafkan, ya labas. Nah, labas liman waliyaha. Bagi mereka yang mengurusnya, tidak mengapa untuk memakan dari harta tersebut, dari buah tersebut, atau memberikan makan kepada kawannya. Nanti dijelaskan. Dengan tanpa mengumpulkan harta tersebut buat dia, ya. Tapi mengambilnya adalah sesuai dengan hajatnya. Nah, sama muta'asirin. Qala ulama min Syafi'iyah wa ghairihim al-waqfu tahbisu malin yumkinu intifa'u bihi. Tahbis ya, habas. Jadi mendiamkan, memenjarakan harta, dia tidak mengambil keuntungan darinya yang mana yumkinu intifa'u bihi. Dia menyerahkan harta habas ya, memenjarakannya, dia tidak bisa mengambil sesuatu darinya. Harta yang mana bisa diambil manfaat darinya atau bisa bermanfaat hartanya tersebut. Ma baqai ainihi. Nah, ainnya harus ada. Contoh tadi tanah, kontrakan, pabrik ya. Misalkan teh atau misalkan teh gerobak mie ayam misalnya. Saya mau tahbis gerobak mie ayam misalkan teh. Bisnis mie ayam saya. Ya teu naon. Sabaraha gerobakna? Aya 100. Wah, gitu kan. Ya silakan. Berarti hasil keuntungan mie ayamnya setelah diambil gaji karyawannya diserahkan untuk wakaf. Kemudian bikot tasarrufil waqifi. Ya, tidak boleh wakif mentasarrufkan harta wakaf tersebut. Ya. Kemudian wa ghairihi. Ya, tasarruful waqif ataupun selain daripada wakif fi raqabatihi. Ya, yang ada dalam tanggungannya misalkan atau kerabatnya. Nah, harus dikemanakan? Yusrafu fi jihati khairin. Harus diarahkan kepada arah kebaikan. Tabarru' taqarruban ila Allah taala, sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya. Coba kita sering dakwahkan ini ya, biar kita perbanyak orang-orang orang-orang kaya yang tinggi derajatnya di surga. Dzahaba ahlud dusur bil ujur. Ya. Apalagi kalau seandainya yang sedekah ini, yang wakaf ini dianya orang kaya dan pelajar juga. Cinta kepada ilmu agama, oh dahsyat, dahsyat. Nah, baik, kemudian la syakka anna asbab ad-dukhul fil milki salasatu anwa. Tidak diragukan bahwasanya sebab bisa
harta bisa jadi milik kita atau milik seseorang itu ada 3 sebabnya. Yang pertama, 3 macam ya. Pertama, mayadkhulu bi'iwadin dunyawiyyin. Bisa menjadi milik kita karena ada pengganti perkara duniawi, yaitu jual beli. Saya mau beli handphone, saya punya uang, counternya punya HP. Saya bisa memiliki HP tersebut dengan adanya ganti duniawi, yaitu uang. Nah, maka namanya bai, ya. Yang kedua, mayadkhul fil milki qahran. Bisa dimiliki karena dipaksa, ya. Karena dipaksa. Seperti apa? Kal irsi, seperti hak waris. Nggak bisa dia nolak, misalkan nggak bisa, dia tetap bagiannya itu seperti itu. Jadi kohron. Yang ketiga, mayadkhulu bi ghairi iwadin wala qahrin. Bisa menjadi milik kita dengan tanpa adanya badal pengganti duniawi ataupun dengan tanpa terpaksa, tanpa dipaksa dimasukkan. Ya, seperti apa? Kal hibati, seperti hibah. Nah, 3 macam tadi menjadi milik, makanya tidak boleh untuk layu bawa asra, tidak boleh untuk dijual sehingga jadi milik orang lain. Layu rostu, tidak juga diwariskan sehingga menjadi milik ahli waris. Walayu habu, tidak boleh juga dihibahkan. Jadi harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Nah, kemudian 85, 8 genep 6. Sampai mana ini teh? Nah, di sini. 96 ya. Qalu la budda min niyatin aw laftin yadullu alaih. Harus ada niat ya ataupun lafaz yang menunjukkan akan wakaf. Harus ada niat. Kenapa? Karena lamma kana lafdhu shadaqati yahtamilul waqf. Kalau hanya sedekah saja itu bisa jadi wakaf, bisa jadi sedekah sunnah yang lainnya. Ya, karena ada perbedaan di situ dan pahalanya beda tuh. Sedekah biasa dengan wakafnya beda pahalanya. Gitu. Nah, karena beda tersebut maka harus ada niat ataupun lafaz yang membedakan antara sedekah tatawu dengan wakaf. Wa yakunu qaulul la yuba ila akhiri irsyadan ila syartihi fil waqfi. Kemudian tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, menunjukkan kepada syarat dalam wakaf. Syarat dalam wakaf. Fa yakunu thubutu bi syarti la bi syar'i. Maka subut daripada wakaf tersebut dengan adanya syarat bukan daripada syariat. Taib. Kemudian wa fil hadza hadis ahkam. Dalam hadis ini beberapa hukum. Pertama, sihhatu aslil waqfi. Keabsahan daripada wakaf. Wakaf ya, absah. Wa qad ajmal muslimun ala sihhati waqfil masajid. Dan ulama-ulama telah bersepakat akan keabsahan wakaf masjid. Nah, nantilah kita umumkannya. Kang Sandi ada ide sana. Masjid Ihya Uturos. Sebelah lantai. 2 lantai cukup? Atau 4 lantai sehingga Masjidil Haram? Baik. Wa kadzalika waqaf ala jihatil qurbat. Tapi wakaf untuk kebaikan. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikrofonnya ada yang mau dimatikan, bisa dimatikan dulu. Mana? Ya. Tip, jazakumullah khair. Kemudian yang kedua, at-taqarrub ila Allah taala bi anfasil amwali wa atyabiha. Ini yang belum kita bisa ya Allah. Tapi pengenlah sekali seumur hidup mah. Niat, saya niat. Sekali seumur hidup saya bersedekah itu dengan harta yang paling saya cintai. Ya. Yang paling bagus, yang paling berharga. Walai amalu akabiri sholihin. Nah, dan ini adalah amal daripada orang-orang soleh yang besar. Ya. Yang derajatnya mulia. Minas salafi wal khalafi. Daripada salaf dan khalaf. Ka Umar wa ghairihi. Daripada Umar dan selainnya. Nanti coba kalau tentang islahul mal, nanti tonton di YouTube-nya GKN ya, Masjid Al-Muhajirin, Gedung Keuangan Negara, bab islahul mal Ibnu Abi Dunya. Nah itu cakep tuh, semangat kita untuk memperbaiki keuangan kita dan juga memperbaiki keadaan akhirat kita. Ya, pengennya jadi ahli dusur bil ujur kalau bisa, ya, kalau bisa menjaga keilmuannya, kemudian
menjaga ekonominya sehingga bisa mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya tenang naon miskin, ya atau tenang naon miskin ya. Cuman orang miskin ulama dan orang kaya ulama yang sedekah dengan ilmu dan hartanya berbeda, berbeda. Nah, istimarul ulama fi ma ya'ridul insani min maqsadin atau maqsadin salihin wa amalin wa qaulin. Yakuna dzalika jami'uhu ala muqtadal ilmi wal hukmi syar'i. Meminta petunjuk daripada alim ulama tentang apa yang terjadi dalam kehidupan manusia daripada maksud yang soleh ya, kemudian mau mengerjakan sesuatu maksudnya baik atau mau mengerjakan sesuatu yang maksudnya baik atau mau berkata sesuatu yang maksudnya baik, bagusnya bagaimana? Bagusnya musyawarah dulu dengan ulama, minta petunjuk daripada ulama. Ulamanya ulama, bukan ustad. Jol teh banyak yang curhat ke saya gitu kayak saya nggak nerima curhatan, afwan ya, bisi gitu kan. Anna dzikra dzalika laisa min babi idharil amali riya wa tasammu. Yang demikian itu bukan riya, bukan riya. Kenapa? Saya melaporkan ini kepada seorang ulama, minta petunjuk dari mereka. Ustaz, misalnya kawan saya cerita, kawan saya cerita di Bogor, bangun masjid 3 miliar, 3 miliar, ngumpulin donasi, buka donasi segala macam. Baru dibuka. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Ustadz, iya sana. Bangun masjid, sana. Iya, bangun masjid. Berapa? 3 miliar Pak. Oh gitu. Kalau dari saya semuanya boleh? Masya Allah. Ya boleh-boleh aja Pak. Ya udah dari saya aja semuanya. Bangun masjid. Terus kontraktornya sudah ada yang ngerjainnya? Belum ada. Kalau dari saya juga gimana? Masya Allah, halas Pak. Semuanya ambil Pak. Yang penting masjidnya jadi. Masjidnya jadi. Nah, jadi kita minta petunjuk kepada ulama itu agar apa? Agar apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan ilmunya itu. Ya, sesuai dengan ilmunya. Jadi sahabat tuh nggak semuanya duduk bersama Nabi SAW. Cuma beberapa orang, Ashabus Suffah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, paling itu ya. Dan beberapa sahabat yang jumlahnya sedikit kalau dibandingkan 124.000. Cuma mereka semuanya ulama. Kumaha Ustaz kan tara duduk jeung Nabi bisa jadi ulama kumaha ceritana. Kenapa? Karena sebelum mereka melakukan sesuatu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Mau dagang tanya, sampai perkara-perkara yang tersembunyi misalkan tentang jima pun tanya, tentang mandi tanya, tentang toilet tanya, semuanya tanya kepada Nabi SAW. Fiqhul hal namanya. Fiqhul hal. Nah, jadi apa yang mau kita kerjakan, tanya dulu fikihnya seperti apa. Nah, maka apa yang dikerjakan sahabat semuanya di atas fikih semua. Walaupun tidak semuanya duduk bersama Nabi SAW. Tulul mulazamah dengan Nabi SAW. Nah, kemudian ana tahbis sharihun fi al-fadhil waqfi. Nah, tahbis itu sharih dalam lafaz waqaf. Misalkan habastu hadzal ard ya fi sabilillah. Habastu hadzal ard fi sabilillah. Habastu hadzal ard lil ma'had Ihya Uturas Bandung. Kudu diomongkeun terus kieu mah Allah kabulkan nanti. Ya. Habastu hadza maddatul bina maddatul bina minal labina minal isment wa minat turab wa min kada wa kada wa kada lima hadiah uturas. Nah, sama lafadznya wakaf atau waqaftu hadzal ard lima hadiah uturas. Sama gitu. An-nafdhu sadaqata fil waqfi labudda fiha min niyatin aw qarinatin tadullu alaih. Lafaz sedekah dalam wakaf ya. Kita kan mau mensedekahkan judulnya. Nah, itu harus ada niat. Ya. Ataupun sesuatu yang menunjukkan kepada niat tersebut. Bisa dengan lafaz atau niat. Asal waqfi yantaqilu ila Allah Ta'ala qurbatan. Asal wakaf tersebut itu pindah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta Anda yang Anda miliki tadi yang tadi bangun masjid 3 miliar itu bukan untuk dunia. Antum telah kirimkan harta antum 3 miliar langsung ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang cerdas seperti itu. Wa itu yamtani ubayuhu wa irthuhu. Kenapa? Karena sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh dijual. Itu kan milik Allah, bukan milik antum lagi. Ya, nggak boleh diwariskan lagi. Itu bukan milik antum, itu jadi milik Allah. Yantaqilu ilallah. Kemudian idza kana fi sihhati wa jawazi tasarrufi. Taib. In annal waqfa mukhalifun li syawaibil jahiliyah. Wakaf itu menyelisihi kebiasaan jahiliyah.
Haitsu innal maqsuda minhu tabarrur. Kenapa? Karena maksud wakaf itu adalah berbuat kebajikan, ya. Falau qasada bihi madarrati ahadin, kalau dia wakafnya untuk membahayakan seseorang, au man haqqin, atau mencegah hak daripada seseorang, lam yasih batinan. Tidak sah batinan. Wala thawaba fi, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Misal, naudzubillah, saya wakafkan tanah ini untuk diskotik misalkan teh. Wakafkan tanah aja yang diskotik. Amang teh cager, perlu dicek kejiwaanana. Rubbama kana mulhaqan bisyabil jahiliyah fit tahrim. Jadi enggak ada wakaf di zaman jahiliyah untuk kebaikan, belum ada. Taib diadakan oleh Islam. Sihatu syurutil waqifina al-mutabaqah li kitab dan sunnah. Taib syarat wakifin itu harus sesuai dengan kitab dan sunnah. Enggak apa-apa, tadi kan disyaratkan la yuba'u wa la yurathu wa la yuhabu. Itu syarat, tunaikan gitu. Nah, misalkan kata wakifnya itu sok iya diperuntukkan untuk pesantren, ya, dibantu pesantren. Jangan dipakai dagang pesantren. Tapi maksudnya jangan dipakai naon, lamun misalkan syarat yang itunya. Contoh misalkan yang biasa. Saya wakafkan masjid ini masjid NU, ya, misalkan teh. Kalau masjid ini tidak digunakan oleh nadir dengan amaliyah NU, maka ganti nadirnya atau saya cabut wakafnya. Nah, berarti kan sesuai dengan syaratnya. Begitu ayat amaliyah Persis, amaliyah Muhammad yang didinya jadi batal. Tapi kenapa? Karena tidak sesuai dengan syaratnya. Taib. Fadilatul waqfi ala sadaqatil jariyah. Taib, keutamaan wakaf dibandingkan sedekah jariyah. Fadilatul waqfi ala fuqara. Kemudian keutamaan wakaf untuk disedekahkan kepada fuqara, wa dzawil qurba, dan kerabat dekat. Jadi enggak masalah. Misal saya wakafkan misalkan kebun saya yang kebun sampe 5 hektar misalkan. Aku ada kebun sampe saya itu kebun sampe 5 hektar. Yang saya buat keluarga saya. Ya, jadi kalau saya meninggal dunia teh kerabat-kerabatnya itu dapat dari hasil sampai sayanya mah nggak dapat. Ya. Jadi saya mah udah dapat dari bisnis saya yang lainnya misalkan. Nah, itu mah untuk kerabat-kerabat saya. Nggak apa-apa. Sabilillah wa ibn sabil wa dhaif masyakadzai min umuril amati, ataupun yang semisal dengan itu daripada kepentingan umum. Jawazul waqfi. Ya Allah, nya mun ingat Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Wakafnya berapa hektar kebun kormanya. Kemudian korma itu dimakan di tanah haram Mekah jeung Madinah di. Aduh, ya Allah, kebayang. Sering ditargib teh. Antum pengen nggak suatu saat nanti itu anak-anak antum yang memberikan makan di tanah haram, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi? Pengen, saya pengen. Sudah niat dan mudah-mudahan Allah kabulkan. Taib jawazul waqfi al agniya. Boleh wakaf hasilnya itu diperuntukkan untuk agniya, orang kaya. Boleh. Kenapa? Haitsu inna ba'dam boleh. Jadi pahala tetap. Saya punya bisnis, yo sana. Naon? Bisnis peralatan haji dan umroh misalkan, atau oleh-oleh haji dan umroh. Hasilnya saya wakafkan kepada keluarga saya fulan karena dekat dengan bapak saya misalkan. Ya sudah, itu kan mutlak. Nggak ada semua apakah dia fakir kah atau kaya kah, miskin kah, nggak ada. Yang penting kerabat fulan atau keluarga fulan yang kerabat ayah saya, ya sudah dia dapat hasil wakaf saya. Gitu. Wada kemudian inna ba'da malakina fil hadits fi ghayru muqayyidin bil faqri. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi itu nggak diikat dengan fakir. Bal huwa mutlaqun li dzawil qurba wa dhaif. Bahkan dimutlakan untuk kerabat dan juga tamu. Tamu yang datang kan belum tentu semuanya fakir. Ini tamu yang datang ke rumah saya kan pebisnis semua nih. Pebisnis besar semua. Nah, wujub ittiba'i syurutil waqifin al-mutabaqah lisyari'. Wajibnya untuk mengikuti syarat wakifin. Jadi udah jelas kalau ada yang mau wakaf teh bagaimana kinanya gini. Jadi jelas nantinya nggak ada bentrokan gitu. Jika ada bentrokan, nah sana si Ustadz mesti nadir teh gitu sana. Nah, kenapa? Karena nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat ya udah mutlak kumaha nadir aja dah gitu. Bagaimana nadir? Taib tahrimu akhdil ummal. Taib diharamkan untuk mengambil karyawan.
Wa ghairihim mimman yaliyaha atau yaliha aktar ma yastahiquhu syar'an. Mengambil karyawan tapi di luar yang dibutuhkan. Nenek ya ngurus wakaf lahan kontrakan 50 kamar. Nah, kira-kira yang diperlukan berapa orang? Asa orangnya cukup, kemudian membersihkan toilet, udah gitu jaga kebersihan, kunci pagar, ya sudah gitu aja paling. Laporan kalau ada tamu, udah gitu aja. Satu aja cukup, gitu kan. Jol teh si mudir nadirnya ngambil lagi satu orang lagi. Cik atuh ieu cenah dulur saurang can boga gawe atuh cik atuh gawekeun atuh. Karena orang teh nadirna urangnya. Ah ya udah lah. Kan falyakul bil ma'ruf tadi kan. Berarti standarna gaji sabaraha urufna ya udah kasih, ya udah pesen gawe di dieu lah, sok jadi satpam kan. Padahal satu orang aja udah cukup. Tapi kalau seandainya perlu 2 orang, ya 2 orang. Yang di sini yang didatang itu aktsar ma yastahiquhu syar'an. Kalau dia lebih daripada yang diperlukan secara syariat. Kemudian wa huwa ma'nal akli 'alal qiyami bi masalihil auqafi bil ma'ruf. Dan itu adalah makna makan ya kepada mereka yang mengurus kemaslahatan daripada barang wakaf tersebut. Dan ada mungkin atau yang punya wakafnya kemudian dia ngurus barangnya nggak mungkin. Ya wakaf produktif misalkan. Ya pokoknya hari dia punya hasil dari situ maka dia terjun juga. Ini kan dia nggak dapat hasilnya gitu kan. Jadi biasanya udah diserahkan aja. Ya kalau enggak dia tunjuk mudirnya siapa direkturnya. Kemudian wa huwa ghairu mundhabitin min jihati syar'i ala taqdiri fa yuqaddiruhu al-hakim bi tariqatin bil bibayyinatin. Nah, ini dijatuhkan oleh hakim. Jadi kalau wakaf dimasukkan ke mana? Ke mahkamah, ke hakim, nanti hakim yang menentukan. Salamun tanah sakima berarti nu kerja teh sekian. Jawazu aqlid dhaifani min habil ma'ruf. Taib bolehnya memberikan makan di sini 2 orang tamu ya. Bil ma'ruf ya sesuai dengan urufnya we kalau memberi makan tamu. Wakafna naon sih? Wakafna peternakan sapi dan peternakan kambing. Nu datang tamuna ngaduaan. Hayam hiji ge cukup. Dipuncit ya. Dombana dibuat kambing guling. Pemalain bil ma'ruf itu, bukan bil ma'ruf. Baitul la yakru akuluhum ala ta'tili maksud syari wa syartil waqif. Tapi agar tidak mengabaikan syarat daripada wakif dan juga tidak mengabaikan maksud daripada syariatnya. Qara'atu takatsuri wa ta'suri min malil auqaf. Tapi makruhnya untuk memperbanyak harta daripada wakaf. Bal yakul maksudnya dia nih sebetulnya gaji standarnya misalkan 3 juta untuk ngurus itu. Akhirnya karena dia nadirnya juga dinaikkan jadi 5 juta misalkan. Padahal nggak ada gaji security misalkan gajinya 5 juta gitu kan dia naikkan itu nggak boleh. Bal yakulu mayatadu syar'an. Nah, kalau dia makan tuh makan sesuai dengan yang biasanya ya, kebiasaannya urufnya. Wala yatajawazu tidak boleh lebih ya. Fadilatul silaturahim arham keutamaan untuk menyambungkan tali silaturahim wa ghairi minal muhtajin ataupun selain pada mereka yang memerlukan wal waqfi alim dan wakaf untuk mereka. Wakaf. Jadi saya bilang wakaf itu bukan hanya untuk pesantren. Wakaf itu bukan hanya untuk masjid. Ya, wakaf itu untuk macam-macam. Di sini misalkan pesantren renyak di dia, masjid renyak oge di dia. Nu can aya naon misalkan teh. Oh, di sini banyak orang miskin. Ya, di sini banyak orang miskin. Kan wakafnya orang miskin. Gimana caranya? Misal ya, Mas. Misal nanti ya terus misalkan buat wakaf untuk orang miskin misalkan atau wakaf beras atau segala macam. Nah, jadi bisnisnya diwakafkan. Nah, nanti hasilnya konsultasi dengan RW setempat atau desa. Nah, jadi RW nanti yang mengeluarkan kartu naon tidak mampu teh. Ya, Pak RT kan? Kis. Naon kis kartu tidak mampu. Yang tidak mampu. Ada keterangan tidak mampu itu namanya SKTM. SKTM surat keterangan SKTM. tidak. Nah, surat keterangan tidak mampu. Nah, nanti datang ke misalkan kalau enggak misalkan kita tunjuk suatu tempat khusus misalkan di Pak RW ini, Pak RW ya amanat wakaf kangge orang yang memegang SKTM. Ya udah, yang menentukan SKTM kan Pak RT sama Pak RW-nya. Gitu kan? Ya udah datang ngambil. Nah, jadi sesuaikanlah wakaf teh. Ya.
Ada pahalanya mah insya Allah. Dan walaupun wakaf buat masjid dan pesantren, ya ibarat nama leuwih regreg gitu nya maksudna teh. Masjid orang dipakai kuno sholat, pesantren orang dipakai kuno diajar, terus kayak ngadawakeun deui boga pesantren deui misalkan teh. Oh iya pesantren deui boga pesantren deui. Jadi meningkatnya gede gitu kan. Daripada misalkan memberikan kepada orang miskin, orang fakir aja yang kita pun nggak tahu dia sholat atau tidak misalkan. Regreg nama memang ke situ, tapi pahala mah insya Allah akan tetap sampai kepada Allah segunakan sesuai dengan keperluannya. Ya, jadi untung ngabruk-bruk gitu ke pesantren ke masjid gitu kan. Orang miskin nggak diperhatikan, orang fakir nggak diperhatikan, janda nggak diperhatikan. Ya, kemarin berita tadi punya anak 12. Anak 12. Suaminya stroke. Suaminya stroke. Jadi untuk makan aja mereka menunggu belas kasihan orang. Nah, seperti itu tuh kita perlu orang-orang ashabu ahlud dusur ya, orang-orang kaya yang berilmu tadi. Taib. Kemudian mankibatu fadatu dhahirah li Umar. Taib manakib yang utama daripada Umar bin Khattab. Qabulu syuril musyawir. Menerima pendapat orang yang diminta musyawarah. Wal mubadarah ila ma asyara ilaih. Kemudian bersegera mengamalkan apa yang ditunjuk oleh yang dimintai pendapatnya. Anna Khaybar futihat anwatan. Khaybar ini dibuka dengan kekerasan karena ada hasilnya ghanimah tadi. Anal ghanimina malakuha waqtasamuha. Orang yang mendapatkan ghanimah memilikinya kemudian membagikannya. Wastaqat amlakum ala hasasihim wa nafada tasarrufatuhum fiha. Nah, kemudian dan telah mustaqor ya, ditetapkan apa yang mereka miliki berdasarkan bagian mereka masing-masing sesuai dengan pembagian ghanimah. Istibabul mubadarah ila fi'il khairati al-muta'addiyah. Nah, disunahkannya untuk melakukan kebaikan-kebagian muta'addiyah yang manfaatnya bukan untuk kita sendiri. Manfaatnya juga dapat dinikmati oleh orang lain. Niat nama pendeknya tetap jam 8 beres nama geuning. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza akhiruhu wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.